Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Jadi kita akan memulai diskusi atau sharing tentang akut abdomen atau kegawatan darurat di bidang digestif. Ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu peritonitis, kemudian apendisitis dan ileus obstruksi. Nah, nanti karena ada 3 mata pelajaran, kalau memang bisa selesai semua, kita selesaikan semua. Kalau tidak, ya satu-satu. Ya, baik, saya share screen. Mulai peritonitis dulu aja. Kelihatan ya? Kelihatan share screen saya? Bisa terlihat, dokter. Baik. Super. Baik, peritonitis generalisata. Recording in progress. Peritonitis generalisata adalah suatu keadaan di mana terjadi infeksi di peritoneum secara umum, seluruh peritoneum. Ada lokal peritonitis, ada generalisata. Ini yang kita bahas adalah generalisata. Peradangan di dalam rongga peritoneum yang dapat disebabkan oleh agen tertentu, misalnya bakteri, jamur, virus, kimia, dan benda asing. Saat ini dibagi dalam 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer disebabkan oleh infeksi cairan peritoneum tanpa adanya perforasi visceral, jadi dia murni dari cairan peritoneumnya. Sekunder biasanya berasal dari perforasi visceral, misalnya appendicitis perforasi, ileum perforasi, ulcus pepticum yang perforasi, gaster yang perforasi, vesicularia. Saya kemarin baru operasi 2 hari yang lalu. Vesicularia-nya sudah perforasi, tapi orangnya dilingkupin sehingga tidak terjadi peritonitis, di walling off oleh ileum, oleh omentum. Pankreatitis akut, perforasi kolon, perforasi obstruksi strangulasi, organ genitalia, ginekologi pasca pembenahan. Dan ini adalah jenis yang terbanyak ya, sekitar 99%. Sedangkan peritonitis tersier adalah peritonitis generalisata yang menetap sebagai lanjutan perawatan awal pada peritonitis sekunder. Biasanya setelah dicuci ternyata masih belum bisa bersih penuh, masih kemudian terjadi peritonitis lagi, maka dia disebut dengan peritonitis tersier. Anatomi dan fisiologi. Peritoneum merupakan lapisan tunggal yang terdiri dari sel mesotel di atas jaringan ikat longgar yang berisi sel lemak, makrofag, serabut kolagen, dan elastis. Peritoneum parietalis melingkupi seluruh rongga abdomen, diafragma, dan pelvis. Sedangkan yang visceralis itu yang melingkupi organ-organ visceralis, organ-organ viscera abdomen, dan penggantungnya, misalnya kolon, misalnya ileum, dan penggantungnya mesokolon ya. Luasnya 1,5 sampai 2 meter persegi seluas tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan tuh, bila terjadi peradangan di seluruh peritoneum, artinya dia seperti terjadi luka bakar di seluruh tubuh 100% kan? Karena luasnya seluas tubuh kita. Terjadi seluruh peradangan, maka akan terjadi banyak sekali kondisi-kondisi yang membahayakan di sana. Cairan peritoneal ya.
Di dalam intraabdomen itu terdapat cairan peritoneal yang normal sebanyak 100 cc kurang lebih ya. Dan ini sebagai pelicin oleh anggota kita visceral. Nggak mau. Persarafan peritoneum. Peritoneum parietal itu terdiri dari disarafi oleh saraf aferen somatik dan visceral. Sangat sensitif, terutama bagian ventral. Pelvis kurang sensitif. Melokalisir stimulus, nyeri tekan lepas, dan devan muskuler. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan di dapurkan devan muskuler itu berasal dari peritoneum parietal, saraf aferen somatik dan visceral. Peritoneum visceral, makanya ketika ada peritonitis itu kan, kita tekan maka terjadi devan muskuler itu karena ada persarafan yang ada di sini. Ya. Sedangkan peritoneum visceral itu sistemnya adalah saraf yang autonom. Itu relatif tidak sensitif. Biarpun kita tekan dia tidak nyeri. Biasanya nyerinya itu kalau regangan. Misalnya dilakukan kolonoskopi, ya, terjadi peregangan pada kolon. Maka di situ yang berlaku adalah persarafan dari visceral, ya, sistem autonom. Tidak dapat melokalisir, hanya merespon terhadap tekanan, tarikan, dan distensi. Maka ketika dia dilakukan kolonoskopi kemudian tertarik kolonnya, dia nyeri. Itu dari saraf-saraf yang ada di peritoneum visceral. Patofisiologi. Akibat adanya peradangan peritoneum, plasma akan mengalir ke daerah yang mengalami peradangan. Ya, biasa kan begitu. Ketika ada peradangan di sana, maka banyak plasma yang mengalir ke daerah yang peradangan. Air dan elektrolit akan mengalir ke lumen usus oleh karena paralitik usus. Ya, cairan intravaskulernya menurun, kemudian hipovolemia. Inilah mengapa ketika terjadi peritonitis bisa terjadi shock, ya, karena di sini prosesnya patofisiologinya. Kemudian terjadi dilatasi pembuluh darah sehingga meningkatkan cardiac output dan meningkatkan kerja jantung. Maka kerja jantung jadi berat, ya, makanya terjadi berat. Penelitian saya ya, kalau saya pada saat saya trainee itu hampir 55% kematiannya orang bila terjadi peritonitis, ya. Ini tahun 2009 mungkin. Ya, dan itu hampir sama dengan negara-negara yang berkembang lainnya. Misalnya di Meksiko, Brazil hampir sama. Nilainya hampir sama. Dilatasi tadi terjadi toksemia, ya, karena terjadi toksin di seluruh aliran darah, maka jadi toksemia. Dan bila terjadi distensi perut karena tadi ususnya terjadi paralitik, maka terjadi distensi perut, dan ketika perutnya penuh, cembung gitu, maka dia akan mempengaruhi kardiopulmonar. Dia susah untuk bernafas dengan baik karena perutnya penuh, ya kan? Kalau orang peritonitis begitu. Dan akan memperburuk dari O2 yang dia serap. Endotoksinya yang terlepas dari bakteri yang mati berakibat kerusakan atau lisis sel-sel platelet, leukosit, PMN, kemudian meningkatkan serotonin, histamin, dan kinin, dan ini dapat mempengaruhi terjadinya shock. Ya. Merusak sel-sel jaringan secara langsung, membebaskan enzim lisosom dari leukosit,
mengaktifasi sistem komplement, gangguan metabolik oleh karena anoksia jaringan. Ya. Kalau sudah terjadi anoksia jaringan, maka banyak sekali terjadi perubahan-perubahan seluler di sana yang memperberat kondisi tubuh. Ya, makanya hati-hati kalau kalian harus bisa mendiagnosis kegawatan ini. Makanya dikatakan peritonitis adalah kegawatan darurat di bidang digestif. Kalian harus bisa mendiagnosis, harus bisa cepat melakukan penata laksanaan yang tepat dan tepat, ya, cepat dan tepat. Kalau terlambat akan terjadi meningkat mortalitasnya. Kerusakan sel-sel jaringan berakibat pembebasan bahan-bahan yang mengaktifasi koagulasi darah, meningkatkan aktivitas neutrofil kemotaktik, aderensi butir-butir darah, dan pembebasan afilotoksin dan bahan vasoaktif, ya kan? Ini secara patofisiologi benar-benar memperberat sistem tubuh kita, ya. Fasenya, fase reaksi tubuh. Ketika terjadi peritonitis, maka akan terjadi fase pertama hiperdinamik. Justru tubuh akan bekerja keras, ya, hiperkinetik atau warm atau early phase. Ini merupakan fase imunologis dan sekitar 30 menit sampai dengan 16 jam tergantung dari tubuh masing-masing. Fase hipodinamik, baru kemudian ketika fase itu terlampaui, maka dia akan berubah menjadi hipodinamik, melemah tubuhnya. Hipokinetik atau cold atau late, atau fase yang sudah mulai melemah tubuh kita. Hilangnya plasma ke jaringan interstisial, keadaannya mirip dengan shock hipovolemik. Nah, kalau sudah di sini kita sudah terlambat ya untuk menanganinya. Fase hiperdinamik tanda-tandanya gambaran resistensi, vaskular perifer yang menurun, cardiac output yang meningkat, ya. Maka di sini ketika cardiac output meningkat, maka tensinya akan meningkat atau masih normal, ya. Nadinya cepat, ini cardiac outputnya bekerja keras. Produksi urin turun, perbedaan oksigen arterial vena menurun. Terjadi orangnya udah mulai kesadaran sudah menurun. Hiperventilasi, ya, nafasnya tersengal-sengal karena nafas dengan perut dia nyeri karena ada peritonitis kan, maka dia nafasnya dengan dada, ya, begitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terlambat menanganinya. Nah, kalau terjadi sudah hipodinamik, tandanya hilangnya plasma ke jaringan interstisial, terjadi shock atau shock hipovolemik, maka lama-kelamaan cardiac outputnya akan payah, ya, fatigue. Mereka menurun oleh karena volume udara dan velocity-nya menurun. Gejalanya apa? Tensinya udah mulai menurun, ya, seperti shock, ya. Nadi semakin cepat, bahkan kadang-kadang tidak teraba. Produksi urin sudah semakin nggak ada, ya, karena tadi plasmanya dikeluarkan ke interstisial. Kulit dingin dan lembab, jadi jari-jarinya ini udah dingin. Kemudian kesadaran, gelisah. Tadinya baru bingung, sekarang udah gelisah, bahkan menurun, ya. Kemudian nafasnya semakin tersengal-sengal, ya, untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Hiperventilasi tadi, ya. Hiperventilasi ini terjadi tadi saya jelaskan sejak fase hiperdinamik itu sudah mulai terjadi. Kenapa? Akibat meningkatnya metabolisme sel. Sel dipacu demikian berat karena proses inflamasi tadi, maka kebutuhan O2-nya meningkat. Nah, oleh karena itu tubuh kita kalau kita kekurangan oksigen, maka kita berusaha untuk mencari oksigen. Contohnya tadi dan memenuhi kebutuhan oksigen kita. Penumpukan hasil metabolisme terutama CO2, ya kan? Kalau kalian berolahraga, ya, kalau tidak latihan, CO2-nya menumpuk, maka kalian nafasnya tersengal-sengal. CO2 yang meningkat dalam darah akan mempengaruhi pusat pernafasan, dan ini akan memerintahkan agar kita mencari udara, yaitu hiperventilasi. Hipovolemik menyebabkan perubahan mikrosirkuler, fase kompensasi. Fasenya kita masih bisa kompensasi atau belum tubuh kita, ya. Sel-sel tubuh kita berkata masih bisa kompensasi atau enggak.
Kalau masih bisa, maka terjadi kontraksi klep prekapiler, tekanan filtrasi menurun dan cairan kembali masuk ke vaskuler. Tetapi ketika selnya sudah distress, ya, sudah mulai fase distress sel, maka klep prekapiler tetap menutup, affusion akan membuka, darah langsung ke vena. Sel-sel terjadi hipoksia, maka terjadi distress sel, maka histamin keluar, klep post kapiler menutup, memperlambat aliran darah kapiler, sehingga kapiler bed yang kosong, maka terjadi vasokonstriksi. Nah, manifestasinya apa? Terjadi vasokonstriksi itu tangannya menjadi dingin, akral dingin, ya kan? Itu kan vasokonstriksi di ujung-ujung jari kita. Gitu. Fase dekompensasi ini sudah tidak mampu berkompensasi lagi, maka terjadi kematian sel. Nah, penumpukan bahan metabolit dan asidosis lokal, maka klep prekapiler membuka, klep postkapiler tetap menutup, maka terjadi fase konstriksi yang lama. Maka terjadi kerusakan sel endotel dan permeabilitas kapiler yang meningkat. Saat klep prekapiler membuka, cairan dan protein akan lolos ke ruang interstisial. Ya, maka terjadi shock, ya. Cairannya enggak di dalam sel, tapi malah keluar dari selnya. Kapiler berisi butir darah merah yang beraglutinasi, leukosit, trombosit tertimbul di venul, maka terjadi asidosis. Permeabilitas kapiler meningkat dan menyediakan energi yang menurun, sehingga terjadi gangguan sodium pump, natrium, klorida, H2O masuk ke sel. Sel akhirnya jadi bengkak, udem. Ya. Kemudian kalau berhasil ditangani, maka jadi fase pemulihan. Fase bila volume darah pulih kembali pada saat fase dekompensasi, maka klep pre dan post kapiler membuka kembali. Nah, ini tadi bila terjadi peritonitis generalisata, maka akan terjadi ileus adinamik itu yang paralitik, ya. Cairan usus, kemudian perutnya distensi. Kemudian di sisi lain dia akan terjadi udem, tadi eksudasi, deposisi fibrin, ya kan? Dan ini kalau terjadi bisa terjadi atrektasis, ya, volume imbalance, kemudian stimulasi adrenal. Nah, kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi volume, ya, ekstrasel fluid, cairan ekstraselulernya akan menurun, sehingga akan terjadi produksi urin, ya, yang menurun, cardiac output yang menurun, oksigenasi cairan yang menurun, ya, hormon aldehyda dan aldosteron yang meningkat, vasokonstriksi perifer. Kondisi-kondisinya semuanya ini menjadi satu, ya, menjadi multi organ, ya, sehingga terjadi apa? Asidosis metabolik, shock hipovolemik, maka jadi multi organ failure. MOF itu multi organ failure. Kalau sudah ginjal rusak, paru-parunya rusak, ya, kemudian sel-sel organ yang lain juga rusak, maka penderita akan meninggal. Oleh karena itu, jangan terlambat, ya, kalian kalau menemukan peritonitis. Segera tangani dengan baik kalau kalian bisa menangani, ya. Kompetensi dokter umum kan menangani di UGD-nya. Kemudian kalian bisa merujuk, ya, atau mengkonsulkan ke dokter yang dokter bedah atau bedah digestif yang ada di sana. Gejala klinisnya, ya, kalau terjadi radang, ya, peradangan di seluruh perut, maka akan terjadi nyeri abdomen, ya. Karakteristik nyeri mengarah pada penyebab peritonitis. Ya, kalau tadi pada appendicitis, ya, di daerah McBurney, perut kanan bawah. Kalau dia di epigastrium, di gaster, ulcus peptic, jadi epigastrik, ya. Kalau dia di vesica velea, maka yang nyeri adalah di kanan atas. Kalau dia tapi itu awalnya, tapi kemudian ceritanya atau anamnesisnya. Tapi nanti kelamaan akan seluruh perut akan terasa sakit karena peritoneum ada di seluruh organ di dalam perut kita, baik yang parietal maupun yang visceral.
Biasanya bermula pada lokal peritoneum yang inflamasi kemudian menyebar ke sebagian besar permukaan peritoneum. Ini tadi yang saya katakan ya. Sifat nyeri biasanya menetap seperti terbakar bertambah berat bila bergerak, ya kan? Kalau tadi saya katakan kalau yang parietal itu dia sensitif. Kalau yang visceral dia autonom, itu hanya karena tekanan atau distensi itu baru nyeri. Nah, ketika terjadi peritonitis, maka terjadi distensi usus, maka dia nyeri juga. Maka seluruh perutnya nyeri. Nausea, kadang dengan muntah, anoreksia, nggak mau makan, rasa nggak enak penuh semuanya. Haus, oliguria, ya, kenyangnya sedikit, demam atau panas. Ya kan terjadi peradangan, maka jadi demam. Ini adalah peritoneum dan akut abdomen, ya. Kalau acute apa itu? Peritonitis pada visceral, somatik dan referral. Itu pain-nya itu ya, pain-nya. Akut abdomen. Bila visceral maka inflamasi, obstruksi, perforasi, iskemia. Somatik ya. Nyeri somatik, nyeri referral. Somatik bisa disebabkan karena inflamasi, obstruksi, perforasi, iskemia. Iskemia itu contohnya adalah iskemi pada arteri superior mesenterik atau SMA, superior mesenterik arteri. Nah, ketika terjadi trombus di sana, maka akan terjadi iskemik di seluruh jejunum dan ilium, ya kan? Kalau sudah terjadi iskemik, maka nyeri juga. Namanya baik nyeri somatik maupun iskemia. Nah, di mana lokasinya? Baik di right upper quadrant, right lower quadrant, left lower quadrant, atau left upper quadrant ya. Maka dilakukan diagnostik tes, kemudian baru yang treatment. Sedangkan kalau referral ya ada di right upper quadrant, right lower quadrant dan lain-lain. Referral itu dijalarkan, misalnya pada appendicitis ya, awalnya kan nyerinya awal mula-mula di umbilikal, kemudian dia berubah ke kanan bawah, kan? Nah, begitu, referralnya di sana. Oke, nah jangan tidak, ini adalah lokasi bila terjadi nyeri abdomen, ya. Terutama pada pasien yang sudah tua itu hati-hati ya, karena tidak jelas. Pada orang tua, pada epigastrium apa yang bisa terjadi? Abdominal aortic aneurysma, kolon karsinoma, ulkus duodenal, appendicitis pada awal, ya, epigastrium, gastritis, mesenterik atau iskemia tadi ya, iskemik pada mesenterika, pankreatitis atau luka tusuk, ulcer penetrating, left upper quadrant dan flank ya, left lower quadrant. Biasanya kan yang banyak itu kan right lower quadrant ya kan. Di sini coba kita lihat, kalau ada orang nyeri perut kanan bawah, appendicitis itu paling sering ya. Tapi juga bisa juga terjadi cholecystitis. Saya pernah beberapa kali menemukan itu. Dia nyerinya 2 kali. Ya, nyerinya di kanan bawah. Ternyata dia cholecystitis. Divertikulitis ya, divertikul mekel kan di situ. Hernia juga bisa. Atau aneurisma yang pecah atau abses psoas, pilonefritis ya. Jadi memang kita tidak boleh memastikan hanya dengan nyeri perut kanan bawah itu appendicitis, tidak boleh. Harus disertai dengan keluhan-keluhan yang lain, pemeriksaan fisik dan penunjang bila diperlukan. Oke, pemeriksaan fisiknya apa? Tanda-tanda hipovolemik, septic shock dan shock, tanda vital. Ya, tanda vital. Perhatikan pada pasien yang penurunan kesadaran, kemudian obat-obatan analgetik, kortikosteroid, dan menurunkan.
Sudah berapa menit nih? Gi, udah berapa menit Gi? Setengah jam dokter. Udah setengah jam ya, baik. 30 menit cukup lah kalau gitu ya nanti ya. Toxic dan encephalopathy, metabolic renal injury, dan pasien post operasi ini harus hati-hati ya. Status lokalis ring abdomen, inspeksi. Biasanya cembung ya, karena tadi ya terjadi peradangan sehingga terjadi ileus paralitik, khususnya adalah distended ya. Kemudian palpasi nyeri tekan, lokal atau difus, depan muskuler, oleh karena adanya refleks otospasme ya. Jadi dia ketika kamu tekan dia akan spasme. Auskultasi, bising usus menurun sampai hilang oleh karena adanya ileus paralitik. Kemudian peka heparnya menghilang. Kenapa? Kalau ada perforasi maka udaranya itu menumpuk di kan udara itu mencari yang tertinggi kan, yang dia akan naikkan, maka di daerah hepar itu akan tertumpuk udara di sana akibat dari perforasi dari ususnya atau produksi dari kumannya menghasilkan udara, maka di sana akan menumpuk dan kita diperiksa maka peka heparnya menghilang. Gitu ya. Normalnya kan ada peka hepar itu, tapi ketika terjadi perforasi ya, maka terjadi hilang. Tapi tidak semua perforasi. Misalnya appendicitis ya tidak sampai ke sana karena kecil misalnya udaranya. Biasanya kalau peka heparnya menghilang itu pada kolon atau pada gaster, pada duodenum itu peka heparnya menghilang. Radiologi minimal 2 foto posisi ya, polos abdomen 2 posisi, 3 posisi juga boleh ya. Maka apa yang dicari pada X foto 2 posisi? Obliterasi peritoneal fat line dan pseudo ya. Karena ada peritoneum yang peritoneumnya udem, maka terjadi obliterasi peritoneal fat line. Ya, jadi tebal. Ya, pseudonya menghilang ya. Pesawatnya biasanya kan garis pesawatnya tuh jelas. Airfield loop pada usus dengan gambaran penebalan dan dinding opak usus. Peritoneum yang terjadi radang itu gambaran di rongsennya itu dia opak, dia putih, maka menebal ya dindingnya. Usus edem dan ileus paralitik. Kemudian yang penting lagi adalah free air atau free intraperitoneal air. Ini menunjukkan bahwa dia perforasi. Normalnya kan tidak ada udara di dalam intraabdomen kan? Nah, ini kan ada. USG, CT scan abdomen, MRI tidak digunakan secara rutin. Jadi yang penting adalah X foto abdomen, X foto polos abdomen ya. BNO atau BNO 2 posisi itu sama istilahnya. Nah, ini gambarannya. Yang dimaksud dengan free air itu ini nih. Nah, ketika terjadi free air di sini, maka ketika kamu diperiksa peka heparnya, maka peka heparnya menghilang. Ini adalah gambaran obliterasi ya, seperti cloudy apparent ya, putih. Seharusnya kan begini. Ya kan? Tampak putih, cloudy seperti berkabut atau mendung. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada penebalan. Dinding-dinding ususnya menebal. Psoas lainnya menghilang, namanya pseudo ya. Free fat lainnya juga menghilang. Ini adalah tanda-tanda khas pada peritonitis pada BNO 2 posisi. Ini yang penting ya. Kalian harus tahu. Kemudian laboratoriumnya apa? Darah rutin, terjadi leukositosis, kan radang, terjadi peradangan. Urin rutin, elektrolit, urium, kreatinin, BGA. Semuanya penting ya untuk mengetahui apa kata selnya. Ya. Jadi itu adalah peritonitis. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Saya stop share. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada.